Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum. Lalu kemudian kami jadikanlah manusia itu fi qararin makin. Artinya al-qarar al-makin di sini adalah ar-rahim, yaitu dalam rahim. Rahim yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, di kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam tafsir surah Al-Mursalat, yang insyaallah kita akan mengkaji pada ayat 20 hingga ayat yang ke-24 yang berbicara tentang bagaimana sosok kehidupan manusia saat Allah menciptakan manusia itu sendiri. Manusia diciptakan dari sesuatu yang hina, manusia diciptakan dari sesuatu yang lemah, yang di dalam Al-Quran Allah gambarkan sebagai sesuatu agar manusia bersyukur kepada Allah, bukan menjadi makhluk yang kufur. Ketika Allah berfirman di ayat yang ke-20, dalam kalimat itu Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian semua wahai manusia min ma'in mahinin, dari air, dari setetes air yang paling hina. Artinya di sini Allah menyerukan kepada seluruh umat manusia, seluruh Bani Adam, dengan kalimat, bukankah wahai anak-anak Adam, bukankah wahai seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan dari jinsiyah basyariyah, dari jenis manusia, yaitu generasi anak Adam, yaitu Allah menciptakan min ma'in mahin. Allah telah menciptakan dari air yang paling hakarah, ya, ghayatil haqarah. Beberapa tafsir menyebutkan air tersebut adalah air yang paling hina, air yang paling tidak baik, yang ketika Allah menggambarkan, maka tentunya ini menjelaskan kepada kita tentang lemahnya, tentang hinanya manusia dibanding Allah Subhanahu wa taala. Kalimat al-mahin, al-hamahin digambarkan di sini yaitu al-ma'ul ladzi kharaja min bainis salbi wat tara'ib. Jadi ketika air itu adalah air yang keluar dari beberapa bagian-bagian tulang yang ada dalam kehidupan manusia. As-salb ini tentunya bukan sembarang air, tetapi Allah ingin menciptakan manusia, Allah ingin menjadikan manusia agar manusia berpikir. Tentunya ketika ia diciptakan bukanlah menjadi makhluk yang sombong, bukanlah menjadi makhluk yang kufur, tetapi manusia menjadi makhluk yang berpikir karena Allah lah yang telah menjadikan dan menciptakan kehidupannya. Di dalam beberapa riwayat hadis menyebutkan ketika Allah berseru kepada anak Adam, ya ibna Adam, wahai anak-anak Adam, anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min misli hadhihi. Jadi ketika Allah bertanya, apakah yang menghalangi aku dari berbuat terhadapmu? Padahal aku, kata Allah, telah menciptakanmu dari sesuatu yang seperti ini. Yang seperti ini, mim misli hadhihi, yang dimaksud adalah mim mahin, yaitu dari nutfah, dari setetes air yang hina, yang kita kenal dengan air mani. Disinilah sebenarnya manusia diajak berpikir, manusia diajak bertadabbur kepada ayat-ayat Allah, karena Allah telah menciptakan manusia dari kehidupannya, dari rahim ibunya, yang rahim itu tentunya melalui sebuah proses, sehingga manusia harusnya berpikir dia. Mengapa Allah jadikan kehidupan ini untuk kehidupannya, dan mengapa Allah kasih kesempatan ia untuk hidup, sehingga ia akan berpikir. Tidak mudah berpikir mengambil kemaslahatan dalam hidup untuk kufur kepada yang telah menciptakannya. Tetapi berpikir bagaimana ketika ia tercipta dari zat yang maha agung, zat yang maha hebat, yang maha kuat. Ia tentunya menjadi makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya,
makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lumin. Lalu kemudian kami jadikanlah manusia itu fi qararin makin. Artinya al-qarar al-makin di sini adalah ar-rahim, yaitu dalam rahim. Rahim yang yastaqiru wa yanmu. Dia akan tumbuh dan dia akan berkembang. Karena ketika dari tetes air tersebut, lalu Allah simpankan dari tetesan air tersebut, dari pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, dari apa yang dihasilkan dari kaum laki-laki dan apa yang dihasilkan dari kaum wanita. Lalu Allah simpankan itu dalam qarar makin, yaitu tempat yang kokoh, tempat yang kuat, yaitu rahim seorang ibu. Pernahkah kita berpikir, Allah letakkan sesuatu yang hina tadi di tempat yang kuat. Di tempat yang kuat itu lalu dia yanmu wa istaqir. Dia tumbuh dan berkembang. Bahkan tidak hanya tumbuh dan berkembang, dia akan berbentuk dari berbagai macam tahap sehingga dia menjadi makhluk yang Allah sempurnakan. Ila qadarin ma'lumin, sampai pada waktu, sampai pada batas yang nanti akan Allah tentukan. Entah dia 3 bulan, entah dia 6 bulan atau 9 bulan. Coba sahabat muslim berpikirlah. Ada sosok anak yang ada di dalam rahim seorang ibu. Dia tidak lahir dengan sempurna, dia lahir dengan cacat, sehingga harus diinkubasi, karena lahir belum pada waktunya. Bahkan ada yang tidak dilahirkan oleh Allah, sehingga ia bertahan hanya dalam beberapa saat, lalu mengalami kematian. Bahkan tidak sedikit dari seorang ibu, yang tidak mampu mempertahankan kelahiran sang anak, lalu kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama anaknya. Berpikirlah, saat Allah menciptakan kita, saat Allah menjadikan hidup ini, dan saat Allah melahirkan sosok seorang anak, yang ketika anak itu dilahirkan dengan tanda tangisan, dia berpikir bahwasanya ternyata Allah telah memberikan satu kebaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang nanti diharapkan anak itu akan benar-benar bertafakuh fiddin, mau memahami, mau mengerti apa yang telah Allah amanahkan dalam kehidupannya, yaitu bertauhid dan memahami apa sebenarnya yang telah Allah titipkan dalam kehidupannya dalam beragama. Beberapa sains ketika mengatakan al-qarar al-makin, yaitu tempat yang kuat, tempat yang kokoh, yang dikenal dengan embrio atau janin, dapat tumbuh dan berkembang sampai ia akhirnya menjadi manusia yang utuh. Rahim di sini dikenal sangat aman, sangat kuat, sangat kokoh. Yang pertama, lihat letaknya. Kalau kita berbicara saintis, maka letak daripada rahim itu terlindung. Dengan adanya apa? Dengan adanya tulang panggul. Tulang panggul itulah yang mempererat, yang memperkuat dengan sisi otot-otot, sehingga sesuatu yang lemah, yang sedang tumbuh dan berkembang itu, Allah kasih kebebasan, Allah kasih kehidupan, Allah kasih kesempatan untuk bergerak, sehingga dengan berkali-kali, mungkin dengan ratusan kali gerakan, ratusan kali perkembangan, sampai akhirnya puncak yang dinanti-nantikan, lahirlah seorang anak yang kita harapkan. Di saat kehamilan, Allah menyebut dengan, kalau dalam dunia saintis kita kenal dengan istilah progesteron. Progesteron ini adalah ada satu hormon dalam kehamilan yang dia berfungsi untuk memberikan keseimbangan saat kontraksi kehamilan itu terjadi. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Allah menciptakan sesuatu dan Allah lah yang mengangkat sesuatu. Allah yang menjadikan sesuatu itu berkembang, dan ketika perkembangan itu disesuaikan dengan qadrin maklum, pada kadar, pada ukuran, pada waktu yang memang Allah tentukan waktu-waktu tersebut, sehingga teranalisalah. Ada dalam trimester pertama, 3 pekan pertama, 3 bulan pertama. Ada trimester kedua, yaitu 6 bulan atau 3 bulan yang kedua pada posisi 6. Bahkan ada yang 3 bulan yang ketiga, yaitu trimester yang ketiga, 9 bulan. Subhanallah, Allah yang menciptakan dengan segala kebesaran, dengan segala kemuliaan, yang Allah janjikan, yang Allah ciptakan, yang Allah bentukkan dalam kehidupan ini, semata-mata karena Allah menginginkan hamba ini akan kembali dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat yang ke-23 dan ke-24, Allah menyebutkan dengan kalimatnya,
Faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Lalu kemudian kami tentukan. Apa yang Allah tentukan di sini? Allah menentukan seberapa lama nasib anak itu tersimpan dalam rahim. Fa ni'mal qadirun. Maka alangkah luar biasanya. Alangkah mendapatkan kenikmatannya. Zat yang memang telah mendatangkan ketentuan. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan ketentuan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan tentang masa. Sejauh mana rahim itu akan berada. Dan ketika kapan sebenarnya rahim itu akan Allah lepaskan. Ini menunjukkan. Ketika janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Tidak ada cahaya kecuali kegelapan. Tidak ada perubahan kecuali perubahan dari nutfah, dari setetes air. Lalu kemudian Allah meletakkan dengan alaqah, Allah kasih tulang belulang. Dari tulang belulang Allah bungkus dengan daging. Sebelum terjadinya tulang belulang dan daging tersebut Allah bentukan itu hanya sebagai segumpal darah. Lalu kemudian Allah jadikan ila an ja'alahullahu jasada. Sampai Allah jadikan jasad yang lahir sempurna dan penuh dengan keberkahan dan penuh dengan tangisan-tangisan kebahagiaan karena kehadiran seseorang yang didambakan dalam hidupnya. Tentunya ayat ini mengajak kita berpikir. Ayat-ayat ini mengajak kita untuk menyimpulkan kehidupan dalam hidup kita. Pernahkah kita berpikir untuk bersyukur? Pernahkah kita berpikir untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Selayaknya lah, sepatutnya lah kita menanggalkan sikap ingkar kita. Kita menanggalkan sikap untuk menentang kebenaran yang telah Allah datangkan. Karena Allah cuma meminta kita bersyukur. Allah cuma meminta kita untuk berterima kasih kepada Allah. Maka Allah kecam. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan kebenaran agama Allah. Siapa orang-orang yang mendustakan kebenaran agama Allah itu? Mereka orang-orang yang tidak mau berterima kasih kepada Allah. Mereka orang-orang yang tidak mau menerima apa yang telah Allah tuntunkan dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah melakukan kebaikan, tetapi melakukan kebatilan dengan menjauhkan segala bentuk kemungkaran dan kebatilan sebagai pioner yang melawan segala bentuk kebenaran. Coba kita lihat, ada berapa hikmah yang dapat kita petik. Hikmah yang pertama, menggambarkan bahwasannya manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang hina. Karena dia berasal dari sesuatu yang hina, dan dia berasal dari sesuatu yang lemah. Lantas, saat kita hidup dengan egosentris kita, dengan sikap kita yang sombong, sikap kita yang angkuh, tidak ada sosok yang ia rasakan dalam keindahan hidupnya, kecuali dia mengedepankan egosentrisnya. Dia mengedepankan nafsu kemanusiaannya. Dia mengedepankan materi-materi yang menjadi kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi Allah tidak mengajarkan seperti itu. Allah mengajarkan kita ini adalah sosok yang lemah. Sosok yang hina. Kita dilahirkan dari sesuatu yang hina. Diletakkan di tempat yang hina. Dikeluarkan pada tempat yang hina. Dihidupkan dengan kehidupan yang hina. Lalu kita diwafatkan oleh Allah, dikembalikan ke dalam tanah. Di tempat yang hina. Akankah kita berpikir menjadi makhluk Allah yang sombong, yang ingkar, yang angkuh, yang tidak mau bertadabbur kepada ayat-ayat Allah? Yang kedua, karena manusia ini adalah makhluk yang hina. Tentunya manusia tidak sepatutnya lah ingkar kepada Allah. Tidak sepatutnya lah manusia ini berdusta kepada agama Allah. Tidak sepatutnya lah manusia saat ini menentang, mengecam apa yang telah Allah perintahkan. Kita bisa lihat saat-saat ini di tengah-tengah media sosial yang saat ini diramaikan dengan kecaman terhadap umat Islam yang dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang kita saat ini dengar dengan faham-faham Macronisme, faham yang mengajak seseorang untuk tidak memuliakan sebuah kebenaran, tapi faham yang mengajak kita untuk memandang sesuatu, melecehkan sesuatu, dan tidak membenarkan sesuatu yang sebenarnya. Kita diajak untuk berpikir yang tidak realistis, tapi kita diajak berpikir tentang sesuatu yang tidak bisa kita benarkan. Ini tentunya menjadikan kita sebagai sosok yang angkuh. Menjadikan kita sebagai sosok yang sombong.
Tidak ada kekuasaan, kebesaran, keagungan, ketinggian, kemuliaan, kecuali hanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itulah, pada poin yang ketiga, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang kuasa Allah, tentang qadar Allah, ketentuan yang Allah berikan untuk kehidupan kita. Fahamkan baik-baik dari apa yang tadi kita gambarkan, dari gambaran proses pembentukan manusia. Dari setetes air, lalu Allah bentukkan dalam bentuk gumpalan. Dari gumpalan kemudian Allah jadikan ada tulang belulang. Dari tulang belulang kemudian ada sesuatu yang membungkus tulang belulang tersebut. Lalu Allah bentukkan dengan bentukan-bentukan manusia, sehingga manusia lahir dengan penuh kesempurnaan dalam hidup ini. Lalu kita akan menentang apa? Kita akan menjadi sosok yang bersyukur, atau kita menentang kuasa Allah yang telah Allah ciptakan untuk kehidupan kita saat ini? Disinilah, ketika hidup ini ada ketentuan, ketika hidup ini ada garis-garis kebenaran yang telah Allah ajarkan untuk hidup kita. Ketika Allah sudah memberikan batasan-batasan yang dari batasan-batasan itulah kita akan berpikir tentang batasan yang seharusnya kita lakukan, karena tidak ada kekuatan di luar batas kekuatan kehidupan kita. Kecuali batasan kekuatan itu hanya milik Allah. Kita ini berada dalam genggaman Allah. Kalau genggaman Allah ini menghendaki kita untuk menjadi hancur, musnah, habislah hidup ini. Tetapi Allah tidak demikian. Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah beri kesabaran. Allah masih memiliki kesabaran, ketabahan. Memberi kesempatan kita untuk berzikir, bertobat, beristighfar. Sehingga ketika dalam proses yang sedemikian rupa, Allah kasih batasan ketentuan itu agar kita memahami ada batas-batas kekuatan yang ada pada Allah yang manusia tidak akan pernah sampai untuk memahaminya. Dan yang terakhir, seperti ayat yang di ujung ayat yang ke-24. Allah mengecam orang-orang yang mendustakan agama Allah. Kenapa? Ayat ini mengajak kita untuk tidak menjadi makhluk yang ingkar, tidak menjadi makhluk yang kufur, tidak menjadi makhluk yang mendustakan kebenaran agama Allah. Tetapi Allah mengajak kita sebagai umat yang beriman kepada Allah, sebagai manusia yang taat beribadah dengan segala ketakwaannya, mengajak kita bersyukur dengan segala limpahan rahmat Allah, kasih sayang Allah, di mana Allah menciptakan kehidupan kita dengan segala kesempurnaan dan dengan segala keberkahan. Sahabat muslim, rekan-rekan dari Majelis Ta'lim Wanita An-Nur yang saat ini menyaksikan dan belajar bersama kami tentang ayat-ayat Allah dengan segala kebesaran yang telah Allah titipkan pesannya dalam ayat-ayat tersebut. Ayo kita berpikirlah, mengapa kita harus menjadi orang yang mendustakan agama Allah? Mengapa kita harus menjadi makhluk yang tidak mau bersyukur kepada Allah? Mengapa kita harus menjadi sosok yang membenci, mengecam, bahkan kalau boleh dikatakan menjadi sosok yang anti-Islam, anti bersyukur? Kita diajarkan menjadi makhluk yang selalu memikirkan kebesaran-kebesaran Allah, menjadi makhluk yang selalu kembali kepada ketentuan-ketentuan agama Allah, bukan menjadi makhluk yang berpikir bebas dengan tanpa batas, tetapi menjadilah makhluk yang berpikir untuk mengambil kemaslahatan dari syariat Allah yang telah Allah titipkan untuk kehidupan kita. Selamat berdiskusi. Setelah ini silahkan komen dalam komen YouTube kita, bisa berdiskusi dengan berbagai macam pandangan, sehingga kita menjadi hamba yang semakin bersyukur, bukan semakin meningkat kekufuran kita. Billahi taufiq fi sabilil haq. Semoga ini bermanfaat, dan semoga Allah selalu menjaga dan mendatangkan rahman rahimnya, kasih dan sayangnya untuk kemaslahatan kehidupan kita. Billahi taufiq fi sabilil haq. Nasru minallah fatun qarib. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.